Selamat sore teman-teman. Sore ini saya berkesempatan ngobrol bareng dengan petugas agen dan kru ALS di Pool ALS Yogyakarta. Ini ada Pak Udin. Nah ini Pak Udin, dia kru ALS Nopin 255. Dia sebagai cincu. Dan ini ada Pak Samsul, cincu dari ALS Nopin 221 teman-teman. Nanti kita tanya ngobrol ini sama Pak Yusuf ada di sini. Ini kemeriahan atau apa ya ini ya? Rasa kekeluargaan ini. Jadi ini bentuk kekeluargaan kami di Pool ALS Jogja teman-teman. Asik ya teman-teman, lihat kru di pool ini ya teman-teman. Nih, ini Pak Yusuf sang gelandang di Pool ALS Jogja ini. Nah ini kita tanya Pak Udin ini. Pak Udin, mohon maaf. Ini kan kemarin kan ada info kata dari teman-teman di Medan itu bisnya Pak Udin yang 255 itu katanya mau diganti dengan Mercedes-Benz 1526 elektrik. Apa betul itu Pak Udin? Betul. Betul ya. Nah, jadi itu memang sudah mau diganti ya 255 ya. Betul. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, itu teman-teman yang kalian kemarin penasaran, suruh nunggu tanggal mainnya, kata Pak Udin. Ini cincu dari ALS 255. Pak Udin ketawa mau diganti 1526 ini. Pak Yusuf, gimana penanggapan dari Pak Yusuf sebagai petugas ALS di Jogja tentang penggantian armada ALS 255 diganti dengan 1526 elektrik? Itu tanggapan Pak Yusuf atau pesan atau kesannya gimana untuk Pak Udin? Mudah-mudahan cepat ganti sama tokenya. Biar nanti urutan pertama dari papan atas dia kembali urutan pertama lagi, nggak aktif papan atas. Primadonanya ALS 255. Oh gitu ya. Ya. Terus pesan untuk Pak Udin misalkan diganti? Kalau urutan cepat ganti, saya ikut senang. Pertama saya udah nggak perlu banyak-banyak belanjakan alat reparasi. Oh gitu kalau ya. Kalau bis elektrik kan nggak ada banyak reparasi. Kalau elektrik yang intercooler udah belanja lebih 2 pikul itu. Oh gitu. Terus Pak Udin perlu training lagi nggak untuk pegang elektrik? Oh nggak usah langsung pegang, langsung bisa itu. Oh Pak Udin udah. Kalau yang itu minta training ke tempat 253 sama 21 kan cuma orang bercanda itu. Oh gitu. Jadi memang Pak Udin sudah layak untuk pegang elektrik ya Pak ya? Ya betul. Amin. Nanti kita doakan semoga Pak Udin lekas dapat ganti unit 1526 elektrik. Semua juga elektrik semua kan enak saya. Gimana Pak? Kalau 11 itu elektrik semua, yang 5 udah kata enak bagian belanja. Oh gitu. Kenapa enaknya Pak? Kalau yang elektrik kan jarang-jarang belanja. Oh gitu ya. Kalau yang intercooler kalau belanja 2 pikul. Jadi kalau elektrik itu memang jarang servis. Belanja, ordernya kan udah bagus-bagus biasanya itu. Oh gitu. Lain sama yang intercooler yang 5 itu masih banyak belanja. 270, ya. 255, ya. 288, 220, 234 baru bajunya elektriknya. Oh gitu ya. Mesinnya masih intercooler. Ya, 234 cicil bajunya dulu itu. Oh iya. Mantap nih Pak Yusuf ini. Pemilu nanti. Cicil bajunya dulu kan, bener bajunya dulu kok. Itu kalau beritanya dulu. 5 itu belum ada gantinya. Yang 5 itu ya? Yang 6 sudah. Ya semoga nanti yang 5 unit apa ya? Yang 5 segera diperbaiki yang dari 15 jatah Jogja itu lekas diganti dengan yang elektrik diremajakan tentunya ya Pak ya? Masih dalam proses. Masih dalam proses ya Pak Samsul ya? Amin, pokoknya kita doakan. Cepat ganti kalau saya. Iya ya. Biar saya sendiri juga enak, nggak capek kesana kemari. Siap Pak Yusuf, siap. Nah, apa sekarang? Nah sekarang tanya sama Abang Samsul atau Pak Samsul teman-teman. Pak Samsul ini dulu pernah bawa cooler enggak Pak? Oh pernah.
Pernah ya Pak? Pernah. Di bawah kuler lagi. Yang kalau bawah cooler itu berarti OF namanya. oh OF gitu. Dulu trayek mana itu Pak? Trayek Medan Jambi Pati. Oh di Pati ya itu ya. Nah, Terus yang cooler, bahkan Oka juga pernah yang masuk depan. oh gitu ya. Jadi kalau Oka itu dulu nopin berapa itu Pak? Waktu dulu nomor 69. 69 ya. Terus kalau yang intercooler, yang cooler Kuler itu ya. 1521 Waktu 221 yang lama kan terkuler. intercooler ya. Sekarang untuk yang jatah mana? Solo. Solo. Ya ya. 081 itu Iya. sekarang. Nah, itu kalau sebagai gimana ya? Dari Pak Samsul sendiri. Cooler sama elektrik lebih enak mana? Ya udah pastilah lebih enak elektrik. Elektrik gitu ya. Kalau dari segi BBM, Juga lebih irit. oh lebih irit. Perbandingannya berapa Pak? Kalau untuk cooler berapa banding berapa? Kalau elektrik seliter banding berapa gitu? Istilahnya kalau Medan Jogja itu bisa berkurang 1 tangki. Oh gitu ya. Jadi kalau di rata-rata 1 liter kalau elektrik untuk berapa kilo Pak? Kalau elektrik sekitar 5 kiloan. Oh 5 kilo ya. Kalau cooler 3. 3 kilo ya Pak ya. Oh ya perbandingannya hampir setengah ya Pak ya Ya. jadinya ya. Jadi mungkin dari segi perawatan juga mungkin lebih ringan elektrik. Dengan elektrik. Oh gitu ya. Atau mungkin karena masih namanya juga elektrik kan masih tahun-tahun tinggi. Tahun-tahun tinggi Cooler ya. kan udah pada ini semua kan Iya. mungkin makanya lebih perawatannya lebih banyak mungkin dari situnya juga bisa. Oh, iya. Terus kalau untuk servis Pak, kalau cooler itu katanya setiap orang bisa, tapi kalau elektrik katanya harus pakai komputer, harus di dealer itu emang betul itu Pak? Oh gitu, jadi tidak asal ya itu ya? Jadi semua sudah serba komputer itu ya? Oh gitu. Nah ini kita ngobrol langsung dengan mekaniknya AC ini teman-teman, namanya Pak Agus ini. Nah ini gini Pak Agus, yang sering terjadi itu kalau untuk bis itu yang terjadi kendala itu di apa Pak? Yang biasanya terjadi itu? Ya tergantung usia AC-nya. Gitu ya? Kalau di divisi AC kebanyakan kalau elektrik itu udah baru semua. Jadi unit baru, AC pun baru. Jadi jarang servis juga. Jarang servis. Tapi kalau untuk AC, Denso sama Thermoking lebih enak mana perawatannya? Ya kalau untuk saya pribadi Denso itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Tapi kalau untuk segi kedinginan untuk suhunya Sebenarnya sama aja. sama saja ya. Gitu. Tapi kalau untuk unit yang cooler misalkan, itu yang sering terjadi kendala apa itu Pak Agus? Kalau cooler berarti kan udah lama itu AC-nya ya sekitar LD2 atau semacam ini kocer itu udah tua-tua itu. Udah tua ya. Jadi Terus ya termakan usia lah. termakan usia ya. Terus waktu yang tepat untuk ganti freon. Nah ini Freon itu sebenarnya kalau nggak ada masalah nggak perlu diganti. nggak perlu diganti ya. Iya. Biasanya ya karena kebocoran itu ganti. Ganti. Oke Pak Agus, terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini dan semoga nanti kedepannya sudah tidak ada servis lagi yang berat-berat maksudnya. Kalau yang ringan-ringan saja gitu ya. Ini Pak Agus ini mekanik AC di Yogyakarta. Ya Katanya enggak ya. semua bis ALS yang pegang dia ini untuk AC-nya ini. Beliau ini yang servis ini teman-teman. Dan dia terkenal untuk perawatan AC yang bagus di Pool Yogyakarta. Nah ini ke Pak Samsul lagi. Gini Pak Samsul, Pak Samsul merayakan Hari Raya Idul Adha ini di Jogja sudah berapa kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali ini ya. Biasanya di kampung halaman atau memang di jalan pas gitu? Kampung halaman. Kampung halaman ya. Jadi bagaimana perasaan Pak Samsul ini di apa ya? Pas Hari Raya Idul Adha kok malah di negeri orang ibaratnya. Ya sebenarnya sih sedih tapi ya namanya udah di perjalanan begini mau kita bikin buat apa lagi kan? Oh, gitu ya Pak Samsul ya. Pokoknya dinikmati saja gitu ya Pak ya. Dinikmati saja karena ini terkait dengan corona semalam itu kan udah banyak liburnya kan. Oh, iya.
Ya, terima kasih Pak Samsul. Oke, sama-sama. Nah, kita ke Pak Udin lagi. Pak Udin, untuk Hari Raya Idul Adha ini yang keberapa di Jogja ini, Pak? Baru pertama kali. Baru pertama kali ini juga ya. Jadi memang kalau Idul Fitri pernah di sini juga. Pokoknya kalau hari raya tetap di kampung halaman biasanya ya Pak Udin. Ya, inilah. Saya baru 14 tripnya di sini. Oh gitu. Ya. Jadi Pak Udin itu baru 14 trip. Dulu siapa Pak Agus yang bawa itu cincunya dulu? Oleh Budi. Pak Budi. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Samsul. Ah, itulah teman-teman tadi sedikit ya bincang-bincang saja tentang apa ya? Keadaan kru yang merayakan Hari Raya Idul Adha di Jawa ya teman-teman. Jadi kru ALS itu memang benar-benar apa ya, perjuangannya itu sangat apa ya, kalau dibilang berat lah istilahnya gitulah. Karena kenapa, harusnya kan sholat Hari Raya Idul Adha ini dia kumpul bersama keluarga, tapi beliau merayakan Hari Raya Idul Adha di negeri orang, ibaratnya di Yogyakarta. Jadi ya kita doakan saja beliau murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan panjang umur dan kesehatan tentunya. Dan bila nanti beliau balik lagi ke Medan, semoga banyak sewa dan banyak paket. Dan hari ini di pool ALS Yogyakarta sudah ada ALS Nopin 221 dan ALS Nopin 255. Dan sebentar lagi ini sudah di perjalanan, ALS Nopin 220 segera merapat di pool ALS Yogyakarta. Pak Yusuf, 220 sampai mana? Kabarnya masuk Klaten. Masuk Klaten ya? Bentar lagi masuk ya? Ya, nih jadi menurut info dari Pak Yusuf, ALS Nopin 220 sudah sampai di Klaten teman-teman. Oke teman-teman, demikian video sore ini dari pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.